Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzrahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga insya Allah kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, dan mudah-mudahan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbicara tentang rumah ideal yang diberkahi Allah. Rumah ideal, rumah Islami, adalah rumah yang di dalamnya berkumpul anggota keluarga yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Rumah Islami diberkahi, insya Allah mendapat berkah dari Allah, di mana anggota keluarganya melaksanakan adab-adab Islami. Ya. Maksud diberkahi di sini adalah berkah, yakni kebaikan yang melimpah. Adapun ciri-ciri rumah ideal yang diberkahi Allah adalah yang pertama, ia kuat dalam agama. Jadi keluarga dalam rumah itu kuat dalam agamanya, melaksanakan ibadah dengan khusyuk, akhlaknya akhlakul karimah, syariat-syariat Allah tetap dilaksanakan. Nah, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, serta ibnu sabil. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan menggagahkan diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibadahnya bagus. Salatnya khusyuk, ia laksanakan salat wajib diiringi dengan salat rawatibnya, ya, salat sunnahnya yang mengiringi salat wajib. Ya, kemudian puasanya ia laksanakan puasa sunnah, puasa Senin Kamis misalnya, puasa Yaumul Bid, ya. Kemudian dia laksanakan zakat, kalau dia belum menghisapnya, dia bersedekah. Nah, kita dianjurkan untuk banyak melakukan salat sunnah di rumah. Lakukanlah salat-salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat wajib itu di rumah. Ya. Kemudian juga laksanakanlah salat tahajud, laksanakan juga salat duha. Ya. Nah, Rasulullah bersabda, jadikanlah salatmu di rumah. Ya. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maksudnya, salat sunnah bagi laki-laki di rumah, sedangkan bagi laki-laki diperintahkan melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid atau musola. Nah, kemudian yang ketiga, akhlak karimah atau akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sesuai dengan hadis. Nah, akhlak mulia yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah itu
meliputi akhlak kepada Allah, akhlak terhadap sesama ciptaan Allah. Nah, termasuk di dalamnya akhlak terhadap diri sendiri, karena diri sendiri ini termasuk ciptaan Allah juga. Nah, itu kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa berakhlakul karimah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, taat mengikuti sunnah Rasul. Ya. Dalil agar kita taat mengikuti sunnah Rasul adalah Rasulullah bersabda, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat pada pemimpin-pemimpin kamu. Nah, dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah tidak ada aku nanti, maka adalah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, ya, pemimpin yang lurus yang mendapat petunjuk, ya. Gigitlah ia dengan gigi geraham atau berpegang teguhlah padanya dan jauhkanlah perkaraan-perkaraan muhdasat atau hal-hal baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, rumah yang di dalamnya rutin dibacakan ayat suci Al-Quran. Ya. Nah, insya Allah dengan membaca Al-Quran, maka malaikat pembawa rahmat akan turun, membawa kebaikan, ketenangan dalam rumah itu. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ibaratnya kuburan. Padahal di dalamnya masih ada penghuninya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya. Akan didatangi oleh malaikat, akan dijauhi oleh setan, akan dibanjiri oleh kebaikan yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran. Ya. Sebaliknya rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya. Akan dijauhi oleh malaikat, akan didatangi oleh setan, dan tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Nah, riwayat Ad-Darimi. Kemudian yang keenam, rumah yang mencerminkan kebersihan. Bersih hati, bersih pakaian, bersih lingkungan. Ya. Nah, Islam adalah cinta kepada kebersihan. Kita diingatkan oleh Nabi, jika hendak melihara hewan, berkaitan dengan hal-hal yang kotor, ya, maka Islam melarang hal-hal yang kotor, ya. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu pun. Ada seorang yang bertanya, sesungguhnya setiap orang suka memakai baju yang indah dan alas kaki yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Riwayat Muslim. Nah, kemudian yang ke-7 adalah hubungan yang harmonis dalam keluarga. Keluarga harmonis dalam bahasa Arabnya dikatakan keluarga sakinah. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga ini harus dilandasi cinta kasih sayang, mawaddah, warahmah, dan ilmu. Dan ini disebut dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang tadi sudah saya bacakan, ya, yang artinya di antara tanda-tanda kuasaannya, dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Niscaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Al-Quran dan hadis merupakan landasan bagi terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, termasuk dalam hal mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Ya. Ada 5 pilar utama untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah. Antara lain adalah memiliki kecenderungan terhadap agama. Jadi kokoh agamanya, kuat imannya, imanan kamila, wa yaqinan sadiqah. Nah, insya Allah ibadahnya berkualitas. Doanya insya Allah doa yang paling khusyuk, tawadhu, dan insya Allah diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian sederhana dalam berbelanja, ya, mengatur keuangan dengan baik. Dalam agama kita dituntunkan bahwa nomor 1 yang kita laksanakan adalah sedekah.
Kemudian barulah diatur untuk yang lain-lain. Kemudian yang pilar yang keempat, santun dalam bergaul. Ini mungkin akhlakul karimah. Yang kelima, selalu introspeksi diri. Ini dalam agama kita disebutkan muhasabah. Kemudian yang kedelapan adalah hartanya halal. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini menjelaskan bahwa harta yang berkah adalah harta yang disenangi Allah. Ia tidak harus banyak, sedikit tapi berkah lebih baik daripada banyak yang tidak berkah, apalagi tidak halal. Ya. Untuk mendapatkan keberkahan harta itu harus halal. Karena Allah tidak mungkin memberkahi harta yang haram. Ya. Dari Abu Abdillah bin Nu'man bin Bashir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjumus dalam perkara syubhat, maka akan terjumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar atau ladang yang dilarang untuk memasukinya. Lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika dia buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Itulah ciri-ciri rumah yang ideal, yang diberkahi oleh Allah. Yang pertama adalah kuat dalam beragama. Jadi keluarganya itu kuat agamanya. Ibadahnya bagus, akhlaknya karimah, taat mengikuti sunnah Rasulullah, rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dan mencerminkan kebersihan, hubungan yang harmonis dalam keluarga, dan yang kedelapan adalah hartanya halal. Mudah-mudahan rumah kita termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, kabulkan doa kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.